Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram insyaallah taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan dalil yang di dalamnya terdapat riwayat yang tidak tegas menunjukkan batasan waktu. Jadi di dalam riwayat ini memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hadis ini sebagai dalil bahwasanya mengusap khuf itu tidak ada batasan waktunya kecuali apabila junub. Atau kemungkinan yang kedua, riwayat ini datangnya secara mutlak. Maka diikat dengan riwayat yang ada keterangan batasan waktu. Jadi sifatnya masih umum, ya. Sifatnya masih umum, bisa ditarik kepada kemungkinan-kemungkinan. Inilah yang akan kita bahas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan, dan dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf. Wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu'. Jadi digabung riwayatnya. Riwayat yang mauquf dan riwayat yang marfu'. Mauquf dari Umar, marfu' dari Anas. Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima. Apabila salah seorang di antara kalian telah berwudu, berarti wudunya telah sempurna. Wa labisa khuffaihi, dan dia memakai dua khufnya. Falyamsah 'alaihima, maka hendaklah dia mengusap pada dua khufnya. Maksudnya apabila dia telah batal untuk berwudu, maka cukup mengusap dua khufnya. Wal yusalli fihima, dan hendaklah dia salat dengan menggunakan kedua khufnya. Wala yakhla'huma in syaa illa min janabah, dan janganlah dia melepas kedua khufnya jika dia mau. Illa min janabah, kecuali dari janabah. Kecuali dari janabah, kecuali apabila dia dalam keadaan junub. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim wa sahahahu. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mensahihkan riwayatnya. Inilah terjemahan hadisnya secara global. Ya, dikatakan tadi hadis ini diriwayatkan secara mauquf dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan secara marfu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan mauquf adalah, ya, menurut ta'rif atau definisi para ahli hadis, ma udhifa ila as-sahabiyyi wa lam yathbut lahu hukmur raf'i. Apa yang disandarkan itu sebuah riwayat yang disandarkan kepada para sahabat dan tidak tetap datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang memang asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi terkadang hanya dari pendapat sahabat atau fatwa sahabat. Ya, jadi ada kalanya memang ada sumbernya dari Nabi SAW, ada kalanya adalah fatwa
atau pendapat dari sahabat. Makanya dikatakan walam yathbut lahu hukmu raf'i, tidak tetap hukum rafa'nya, hukum bersambungnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun marfu telah ma'ruf ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, itu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya dengan sanad yang sahih, ada kala dengan sanad yang dhaif. Tetapi secara sanad itu bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perbedaan antara mauquf dan marfu. Adapun para ulama di dalam riwayat ini berbeda pendapat tentang riwayat ini, ya. Sebagian ulama mensahihkan riwayatnya. Di antaranya tadi dikatakan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Tentu dengan pembahasan yang panjang. Ya, baik riwayat marfu maupun yang mauquf. Dan di antara ulama yang mengikuti pendapat Imam Al-Hakim adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikian pula Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala juga memilih pendapat yang mensahihkan, ya, mensahihkan riwayat ini dengan pembahasan yang panjang. Adapun sebagian ulama seperti Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang syadz. Jadi memang secara dibahas secara sanadnya memang rawi-rawinya adalah rawi yang thiqah. Cuma maknanya menurut Syekh Abdullah Al-Bassam ini bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih yang menetapkan adanya batasan waktu di dalam mengusap khuf. Walaupun tadi kita katakan hadis ini masih bersifat umum atau mutlak. Karena kan tadi dikatakan insya'a, jika engkau mau, wala yakhla'huma, insya'a, janganlah ia melepas khufnya apabila dia mau. Di sini tidak dikaitkan dengan tanpa batasan. Jika dia mau, maka dia boleh mengusap khufnya sesuai batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kan bisa ditarik ke makna itu. Bukan, jika dia mau, dia bebas memakainya selama dia tidak junub. Atau juga bisa dimaknai kepada makna yang kedua ini. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan. Maka kalau yang menyatakan hadisnya syadz karena bertentangan dengan riwayat yang ada penetapan waktu. Adapun yang menyatakan sahih ini tidak membahas penetapan atau pembatasan waktu di mana seseorang boleh mengusap dua khuf. Adapun Syekh Abdullah Al-Bassam itu beliau menukil dari beberapa ulama sebelumnya, ya. Beliau mengatakan, mengomentari riwayat ini, Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau mengatakan al-haditsu syadzun. Hadis ini adalah hadis yang syadz, ya. Yang mahfuz berarti yang sahih. Yang berkaitan dengan mengusap dua khuf adalah adanya at-tauqit, batasan waktu, lama waktu. Ya, sebagaimana telah diketahui, lil muqim yaumun wa lailah, bagi orang yang mukim sehari semalam, walil musafir thalathatu ayyamin wa layaliyahunna, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, beliau mengatakan wa qad takallama Ibnu Daqiqil Id an hadzal hadits mauqufan wa marfu'an. Imam Ibnu Daqiqil Id ini telah membahas hadis ini baik yang mauquf maupun yang marfu. Fi kitabih Al-Ilmam, di dalam kitab beliau Al-Ilmam. Ini khilaf para ulama. Apakah di dalam kitab Al-Ilmam atau di dalam kitab Al-Imam? Khilaf dari nama kitabnya Al-Ilmam atau Al-Imam. Karena ini ada dua kitab. Kalau Al-Ilmam hanya isinya adalah riwayat sebagaimana di dalam kitab Bulughul Maram. Hanya memang riwayatnya tidak dipotong. Cuma tidak ada penjelasan tentang ini sahih, ini jalur-jalurnya nggak dikasih penjelasan. Ini kitab Al-Ilmam. Al-Ilmam bi ahaditsil ahkam.
Jadi metodenya sebagaimana metode penulisan Bulughul Maram atau kitab hadis yang lainnya. Adapun di dalam kitab Al-Imam tetap dibawakan riwayat. Kemudian riwayat tersebut di bawahnya dikasih penjelasan dari sisi jalur-jalurnya, bukan dari fikih hadisnya. Nama kitabnya Al-Imam. Jadi pembahasan hadis ya yang banyak dipuji oleh para ulama karena beliau membawakan jalur-jalur secara lengkap yang berkaitan dengan riwayat yang beliau bawakan. Ini di dalam kitab Al-Imam. Adapun yang lebih panjang lagi adalah Syarhul Ilmam. Ini lebih panjang lagi. Jadi ketika membahas biografi Imam Ibnu Daqiqil Id, para ulama ketika memberikan nama kitabnya itu khilaf. Apakah di dalam kitab Al-Ilmam atau di dalam kitab Al-Imam atau Syarhul Ilmam. Ya. Kalau Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam kitab Minhatul Alam, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Imam. Tetapi Syekh Abdullah Al-Bassa mengatakan di dalam kitab Al-Ilmam. Jadi tergantung naskah yang mana yang dipakai oleh dua orang ulama ini. Tapi intinya ini adalah pernyataan Imam Ibnu Daqiqil Id. Beliau mengatakan rawahu ad-Daraqutni min jihati Asad. Diriwayatkan oleh Imam ad-Daraqutni ya dari jalur Asad. Wa wathaqahu al-Kufi wan Nasa'i wal Bazzar. Dan Asad ini dikatakan thiqah oleh Al-Kufi dan Al-Imam An-Nasa'i serta Imam Al-Bazzar ya. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan waruya an Anasin marfu'an bi isnadin sahihin. Kalau tadi kan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ad-Daraqutni. Imam Al-Hakim mengatakan diriwayatkan pula oleh Anas bin Malik secara marfu dengan sanad yang sahih. Ya. Waruwatuhu an akhirihim thiqatun. Ya. Rawi-rawinya dari awal sampai akhir itu adalah rawi-rawi yang thiqah. Illa annahu syadzun. Hanya saja ini riwayat yang syadz, intinya gitu. Ini menukil dari para ulama sebelumnya berarti Syekh Abdullah Al-Bassam. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam mengatakan wasyudzud fil hadis la yunafi thiqata ruwatihi. Syadz di dalam hadis itu tidak menafikan kesikohan orang yang meriwayatkannya. Walaupun mungkin isinya adalah dikatakan sebagai riwayat yang syadz, tetapi tidak menafikan yang meriwayatkan itu adalah orang yang thiqah. Ya. Jadi rawinya thiqah. Cuma terkadang redaksinya bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Abdul Hadi dikatakan walidha qala sahibu tanqih. Oleh karena itu pemilik kitab At-Tanqih yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Ibnu Abdul Hadi, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan isnaduhu qawiyyun. Sanadnya adalah qawi, kuat, ya. Akan tetapi yang menjadikan riwayat ini menjadi lemah karena adanya penyelisihan dari rawi yang thiqah terhadap rawi yang lebih thiqah, ya. Maka dimasukkan ke dalam kelompok hadis yang dhaif. Ini bagi pendapat yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang syadz. Tetapi Syekh Abdullah Al-Fauzan tadi dikatakan beliau lebih memilih pendapat yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan dalam sebagian riwayat yang mauquf, ini riwayat yang mauquf. Dalam sebagian riwayat yang mauquf dikatakan wa warada an Uqbah ibni Amir. Telah datang riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu wafada ala Umar radhiyallahu anhu bi fathi Dimashq. Sesungguhnya dia mengutus ya delegasi pasukan ya kepada Umar bin Khattab dalam rangka menaklukkan atau membuka atau menaklukkan Damaskus ya. Damaskus berarti ibu kota Suriah. Ya. Jadi beliau mengirim sekelompok orang ya untuk bergabung dalam pasukan dalam rangka menaklukkan Damaskus ya. Bi fathi Dimashq.
menaklukkan Damaskus. Qala, maka Uqbah bin Amir mengatakan, wa alayya khuffani, dan aku memakai 2 khuf. Qala li Umar, maka Umar berkata kepadaku, kam laka ya Uqbah mudlam tanza khufaik, berapa lama kamu tidak melepas kedua khufmu wahai Uqbah? Fadzakartu lahu minal jum'ah mundu thamaniyata ayyam, mundu thamaniyati ayyam, maka aku menyebutkan kepada Umar bin Khattab, aku telah memakainya dari hari Jumat sejak 8 hari yang lalu. Dari Jumat sejak 8 hari yang lalu. Faqala ahsanta wa asabta as-sunnah, yang kau telah berbuat baik dan kau telah melakukan yang sesuai dengan sunnah. Ini 8 hari memakai khuf, ya, tidak dilepas. Kata Umar bin Khattab, ahsanta, engkau telah berbuat baik dan engkau telah melakukan perbuatan yang sesuai sunnah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Hakim. Kemudian para ulama mengatakan sahih, ya, hadis sahih ala syarti Muslim. Imam Al-Albani mengatakan di dalam sahihnya, ya, di dalam kitab sahih sahihah as-sahihah, silsilah as-sahihah. Berarti ini kan penguat bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sahih ini secara mauquf. Jadi kesimpulannya, ya, banyak para ulama yang menyatakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sahih, ya. Lebih banyak ulama yang menyatakan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Kemudian di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, al-haditsu dalilun ala syirati lubsil khufain ala taharah liqalihi idza tawaddaa ahadukum. Hadis ini sebagai dalil tentang disyaratkannya memakai 2 khuf, kebolehan memakai 2 khuf apabila dalam keadaan telah bersuci. Ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian telah berwudu, berarti telah sempurna wudunya, ya. Telah berwudu, telah sempurna wudunya. Pembahasannya telah berlalu sebagaimana riwayat dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, pembahasan yang lalu. Da'huma fa inni adkhultuhuma tahiratain, biarkan aja, enggak usah dilepas kedua khuf ini, karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan telah suci, ya. Lakin afada hadzal hadits anna al-murada bi tahara fi hadits al-Mughirah wa ma fi ma'nahu at-tahara al-kamilah min al-hadats al-asghar wa hiya al-wudu. Akan tetapi hadis ini memberikan faedah bahwasanya yang dimaksud di dalam riwayat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah dan yang semakna dengan riwayat tersebut, maknanya adalah bersuci sempurna dari hadas kecil, yaitu wudu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Jadi hadis itu saling menafsirkan. Ibnu Abdul Bar mengatakan hadza huwal aslu al-mujtama' alaihi, ini adalah dalil yang telah disepakati. Maksudnya apa? Beliau melanjutkan, la yamsahu 'alal khufain illa man adkhala rijlaihi fihi ma tahiratain. Ini kesepakatannya. Tidak boleh seseorang, ya, mengusap 2 khufnya kecuali bagi seseorang yang telah memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci. Ini asal. Ini adalah dalil yang disepakati, ya, pokok sandaran yang telah disepakati. Sepakat tidak boleh seorang mengusap di atas khufnya kecuali apabila dia telah bersuci, ya, telah bersuci. Khilafnya tadi, bersuci secara sempurna atau tidak. Maksudnya satu dulu, kemudian pakai, kemudian satu lagi, atau langsung kedua-duanya. Jumhur ulama mengatakan harus bersuci sempurna, ya. Kanan dan kiri telah dicuci secara sempurna. Ini kata Imam Ibn Abdul Bar. Suatu yang disepakati oleh ahli ilmu, tidak boleh seseorang mengusap pada 2 khufnya kecuali apabila seorang tersebut memasukkannya dalam keadaan suci. Ini sepakat, ya. Ya, beliau katakan di dalam kitab At-Tamhid. Imam bin Abdul Bar membawakan ini dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Ini pelajaran yang pertama. Jadi memberikan faidah, disyaratkannya seseorang dalam keadaan telah bersuci secara sempurna apabila dia ingin mengusap 2 khufnya ketika nanti akan berwudu. Kemudian pelajaran berikutnya,
Al-haditsu dalilun ala annahu yamsahu 'alal khufain bila tauqid. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya seseorang itu boleh mengusap di atas khufnya tanpa ada batasan waktu. Ini ya. Di antaranya ada dalilnya ini, walaupun tadi dikatakan tidak tegas, memiliki kemungkinan-kemungkinan. Tetapi salah satu dalilnya ini, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, wala yakhla'huma in sya'a illa min janabah. Janganlah dia melepaskan keduanya jika dia memang tetap mau memakai dua khuf tersebut, kecuali dari janabah. Berarti kan di sini nggak ada batasan. Yang penting asal jangan dilepas dan asal jangan junub, kan gitu. Makanya Imam Ad-Daruqutni ketika membawakan riwayat ini, beliau membuat bab. Ya, dikatakan waqad bawwaba alaihi Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni membawakan bab fi sunanihi, di dalam kitab sunan beliau, Sunan Ad-Daruqutni. Dengan ucapan Imam Ad-Daruqutni, babun, bab ma jaa fil mashi 'alal khufain min ghairi tauqitin. Bab yang berkaitan dengan riwayat yang datang tentang mengusap dua khuf tanpa ada batasan waktu. Babnya gitu. Mengusap dua khuf tanpa ada batasan waktunya. Ini Imam Ad-Daruqutni membawakan bab seperti itu. Berarti mengamalkan kandungan hadis ini atau kandungan hadis yang mauquf tadi dari Uqbah bin Amir. 8 hari tidak melepas khufnya. Kata Umar, engkau telah berbuat baik dan engkau telah sesuai dengan sunnah. Hanya saja nanti, ya, wa asabta as-sunnah. Ini riwayat tambahan ini, engkau sesuai sunnah ini diperselisihkan apakah riwayat yang sahih atau tambahan yang syadz juga. Jadi bercabang pembahasannya. Tapi di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasannya tidak ada batasan waktu adalah riwayat yang kita bawakan ini. Wa hadza min adillatil qailina bi anna al-masa 'alal khufain ghairu muaqqat. Dan ini sebagai dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya mengusap dua khuf itu tidak ada batasan waktu. Wa anna labisal khufain yamsahu 'alaihima ma lam yanza'huma aw tusibhu janabah. Seorang yang memakai dua khuf maka boleh mengusap pada khuf tersebut dan tidak diharuskan melepasnya. Ya. Dan dia dibolehkan selama dia tidak melepas khuf tersebut dan selama dia tidak terkena janabah. Ini dalilnya. Kemudian pendapat ini dinisbatkan kepada sebagian ulama salaf yang berpendapat mengusap khuf itu tidak ada batasan waktu selama tidak junub, selama tidak dilepas, selama tidak junub, syaratnya itu. Ya, selama belum dilepas dan selama belum junub. Ini dinisbatkan kepada Imam Malik dan para pengikutnya. Walaupun nanti sebagian ulama bermadzhab Maliki keluar dari pendapat Imam Malik. Di antara Imam Ibn Abdul Bar memilih pendapat jumhur ulama, nanti akan kita bawakan. Tapi ini adalah pendapat resmi di dalam mazhab Malik. Ya. Dan para pengikutnya, kebanyakan pengikutnya. Jadi pendapat yang resmi di dalam mazhab Malik dan pendapat yang banyak diikuti oleh kebanyakan pengikut Imam Malik. Tidak ada batasan waktu di dalam mengusap dua khuf kecuali tadi apabila junub. Wal Laits Ibnu Sa'ad wal Auza'i, dan ini juga pendapat Imam Laits Ibnu Sa'ad ahli fikih dari Mesir, ya. Yang Imam Asy-Syafi'i ketika mengomentari biografi dari Laits Ibnu Sa'ad, beliau mengatakan wa kana afqah min Malik. Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi dua-duanya berpendapat tidak ada batasan waktu. Wal Auza'i, dan ini juga pendapat Imam Al-Auza'i. Ini pendapat para imam salaf, imam besar semua yang masing-masing mempunyai mazhab di zamannya. Mazhab Malik, mazhab Laits, mazhab Al-Auza'i. Ya, Malik di Madinah, Laits di Mesir, Al-Auza'i di Syam, ya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada, ya, setelah Al-Imam Al-Auza'i di Syam ini, para ulama
yang kefaqihannya mendekati Al-Auza'i kecuali Muwafaquddin Ibnu Qudamah. Jadi setelah zaman Al-Auza'i di Syam, itu para fuqahanya itu kan banyak, tapi tidak ada yang mendekati kefaqihan Al-Auza'i kecuali Muwafaquddin Ibnu Qudamah, faqih dari Syam. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tiga ulama ini dalam pendapat masyhur mereka berpendapat tidak ada batasan waktu di dalam mengusap khuf, ya. Ini dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam dua kitabnya, kitab At-Tamhid dan kitab Al-Istidhkar, dua-duanya syarah dari kitab Al-Muwatta. Kemudian dibawakan pula oleh Imam Ibn Rushdin di dalam kitab Hidayatul Mujtahid, riwayat ini. Jadi memang masyhur dari Imam Malik. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar juga menambahkan riwayat dari salaf sebelumnya, sebelum Imam Malik. Wa ruwiya mithlu dzalika an Umar bin Al-Khattab wa Uqbah ibni Amir wa Abdullah ibni Umar wal Hasan Al-Basri. Kemudian diriwayatkan pula dari salaf sebelumnya yang berpendapat sama dengan Imam Malik. Karena Imam Malik tidak mungkin dia berdiri sendiri pendapatnya, pasti didukung oleh ulama-ulama, umumnya ulama ahli Madinah. Di antaranya yang berpendapat seperti itu adalah Umar bin Al-Khattab. Kemudian Uqbah bin Amir, karena ada riwayat Umar bin Al-Khattab, ya, yang sahih pula. Kemudian Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, ulama ahli Madinah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri. Bahkan Al-Hasan Al-Basri pun berpendapat sebagaimana pendapat Imam Malik. Kemudian dibawakan riwayat-riwayat yang lengkap oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam dua kitabnya. Kemudian dalil tambahan, nanti akan datang juga sih riwayatnya, coba kita bawakan langsung di depan ini. Nanti akan dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, cuma untuk menguatkan riwayat ini. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mengusap khuf itu tidak ada batasan adalah sebuah riwayat dari Ubay ibni Imarah. Ubay ibni Imarah, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu 'alal khufain? Apakah aku boleh mengusap dua khuf?" Qala na'am. Maka Nabi mengatakan, "Ya, boleh." Qala yauman, apakah sehari? Qala yauman, ya, boleh sehari. Qala wa yaumain, apakah boleh 2 hari? Qala wa yaumain, ya, boleh 2 hari. Qala wa thalatha, apakah boleh 3 hari? Qala na'am, ya, boleh 3 hari. Wa masyi'ta, dan terserah kamu kapan saja, sampai berapa hari pun boleh. Jadi nanya sehari, ya, 2 hari, ya, 3 hari, ya, dan sekehendakmu, itu kan. Tentu tadi ada qaidnya, pengikatnya, selama tidak junub, ya. Tetapi para ulama mengatakan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadisnya adalah hadis yang dhaif, nanti akan kita bawakan. Tapi ini sebagai penguat saja. Hadis dhaif ini untuk mendukung riwayat yang mauquf tadi dari Umar bin Al-Khattab. Jadi sehari, 2 hari, 3 hari, sekehendakmu, ya, dengan catatan tidak junub. Di antara alasan taklil, karena fikih kan ada dalil. Jadi bisa Al-Quran, bisa Sunnah. Kemudian ada masail, apa yang dibahas, kan gitu. Kemudian ada gambaran permasalahan. Dari permasalahan ini bercabang, ada gambarannya, ya. Ada dalil, ada masail, permasalahan, ada gambaran permasalahan. Jadi digambarkan ini. Kemudian yang keempat ada ta'lil. Ta'lil suatu penelitian secara ilmiah, ta'lil, atau menjadi alasan kenapa tidak boleh, kenapa boleh, tetapi tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, hanya ada dari ta'lil dengan penalaran, ya. Di antara yang menjadi ta'lil, ya, kenapa mengusap khuf itu tidak ada batasan, mereka mengatakan anna hadhihi taharah falam tatawaqqaf bizamanin ka ghuslir rijlain, ya. Wa dzakara Ibnu Rushdin anna at-tawqita ghairu mu'aththir fi naqdi at-taharah li'anna an-nawaqid hiya al-ihdaats. Mereka beralasan
kenapa tidak ada batasan waktu tentang kebolehan mengusap dua khuf? Karena toharoh ini itu tidak dikaitkan dengan waktu sebagaimana seorang mencuci dua kaki. Seorang bersuci, berwudu, mencuci dua kaki. Apakah ada batasan bahwasanya mencuci dua kaki tersebut bisa batal disebabkan karena waktu? Kata pendapat ini mengatakan tidak ada batasan selama dia tidak berhadas. Karena yang menjadi naqid atau pembatal wudu itu adalah al-ahdath, itu hadas. Ya, bukan waktu. Seandainya seseorang berwudu pada pagi hari secara sempurna, ya, kemudian sampai sore dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, tidak buang angin, tidak buang air dan seterusnya. Apakah mencuci kakinya itu bisa batal disebabkan karena waktu? Tentu tidak. Ini salah satu alasannya. Ya, sebagaimana mencuci kaki itu tidak bisa dibatalkan dengan waktu kecuali hadas, maka mengusap dua khuf pun tidak bisa dibatalkan pula kecuali apabila disebabkan karena sesuatu yang mengharuskannya seperti hadas besar, janabah, ya. Karena selama belum janabah kan hukum asalnya masih boleh berwudu dengan mengusap kedua khuf. Ini adalah taklil mereka. Akan tetapi taklil ini bertentangan dengan dalil yang sharih, dalil yang tegas bahwasanya Nabi SAW telah menetapkan, ya, batasan waktu, lama waktu. Jadi taklil ini bertentangan dengan dalil yang tegas, maka tidak berlaku taklil ini. Ini kata para ulama. Maka dikatakan lakinnahu ta'lilun la yaqifu fi muqabalatin nusus as-sahihah as-sharihah. Ta'lil itu tidak boleh bertentangan dengan nas, dalil yang sahih, yang tegas. Karena dikatakan di dalam nas yang tegas Nabi memberikan batasan, kan gitu. Nabi memberikan batasan. Karena bertentangan dengan dalil yang tegas, maka kita memegang dalil yang tegas daripada sekedar ta'lil. Ini adalah yang dipakai oleh jumhur ulama, yaitu wal qaul bitauqid, pendapat yang menyatakan adanya batasan lama waktu, huwa madhabul jumhur. Ini adalah madhab mayoritas ulama, ya. Di antaranya adalah 3 imam di antara 4 madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka berpendapat ada batasan waktu. Adapun sebagian ulama Malikiyah tadi menyelisih pendapat Imam Malik yang resmi, yaitu Imam Ibn Abdul Bar di antaranya. Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki memilih pendapat jumhur ulama, ya. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi, dalam madhab Hanafi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau menyebutkan annal ahadits qad tawatarat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitauqid fil masih 'alal khuffain. Hadis-hadis yang datang secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwasanya di dalam mengusap dua khuf itu ada batasan waktu. Ini kata Imam At-Tahawi, hadis yang mutawatir kata beliau, menunjukkan adanya batasan waktu, ya. Sebagaimana yang telah kita bawakan, lil musafir telah 1 ayamin walayaliyaha, ya. Bagi orang yang musafir itu dibolehkan 3 hari 3 malam. Ya, salah 1 ayamin walayaliha, ya, malam 3 hari 3 malam. Bagi orang yang musafir, alil mukim yaumun walailah, bagi orang yang mukim sehari semalam. Musafir 3 hari 3 malam, mukim sehari semalam. Ini dibawakan oleh Imam At-Tahawi. Mutawatir riwayatnya katanya. Yang di dalam kitab beliau Syarhu Ma'anil Athar. Syarhu Ma'anil Athar. Yang kitab ini adalah kitab yang menjadi rujukan dalil-dalil lengkap di dalam madhab Hanafi. 2 kitab. Yang pertama Syarhu Mushkilil Athar. Yang kedua ini Syarhu Ma'anil Athar. Pokoknya bagi siapa yang ingin, ya, kenyang, ya, mendapatkan keterangan dalil-dalil dari riwayat di dalam madhab Hanafi, ini Hanafi, maka baca 2 kitab ini. Telah selesai oleh Imam At-Tahawi. Syarhu Mushkilil Athar sama Syarhu Ma'anil Athar. Itu riwayatnya lengkap dalam madhab Hanafi.
Kemudian Imam Ibn Abdul Bar memberikan keterangan tambahan. Imam Ibn Abdul Bar, ya, di dalam kitab At-Tamhid beliau memberikan keterangan tambahan. Wa aktsarut tabi'in wal fuqaha'i ala dzalik. Kebanyakan tabi'in, para tabi'in dan para ahli fikih memilih pendapat jumhur tersebut. Ya, adanya tauqid, batasan waktu. Wa huwa al-ihtiyat indi, dan ini adalah pendapat yang lebih ihtiyat, lebih hati-hati, lebih selamat menurut pandanganku, kata Imam Ibnu Abdul Bar. Li'annal masha, ya, sabata bit tawatur, karena yang namanya mengusap dua khuf kan datangnya secara mutawatir. Wattafaqu alaihi ahlus sunnah wal jamaah, dan kebolehan tentang mengusap dua khuf adalah kesepakatan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Watma'annat an-nafsu ila ittifaqihim, maka tentunya hati ini, jiwa ini merasa tenang dengan kesepakatan mereka para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Falamma qala aktsaruhum, ketika kebanyakan ulama mengatakan innahu la yajusul mashu lil muqim aktsar min khamsi shalawatin, tidak boleh bagi seorang yang mukim itu mengusap khuf lebih dari 5 waktu sholat, berarti sehari semalam. Jadi Imam Ibnu Abdul Bar menghitungnya dengan waktu sholat, sehari semalam 5 waktu sholat, ya. Wala yajuzu lil musafir aktsar min 15 salatan. Maka begitu pula tidak boleh bagi orang yang musafir itu mengusap lebih dari 15 waktu salat, karena 3 hari berarti ngitungnya sehari semalam 5. Berarti 3 hari 3 malam 15. Adapun mazhab yang lain ngitungnya dengan jam. Yang tadi mazhab Hambali. Sehari semalam berarti 24 jam. Berarti 3 hari 3 malam 72 jam. Kalau Imam Ibnu Abdul Bar sepakat dengan pendapat jumhur ulama, hanya ngitungnya dengan jumlah waktu sholat gitu kan. Sehari semalam 5 waktu, 3 hari 3 malam 15 waktu. Tapi intinya ini adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan adanya batasan waktu. Adanya batasan waktu, ya. Kemudian beliau menambahkan, fal wajib 'alal 'alim an yu'addiya salatahu biyaqinin. Maka orang yang berilmu tentang riwayat tersebut, orang yang mengetahui riwayat ini, hendaknya dia menunaikan solat dengan keyakinan. Wal yakin al-ghuslu. Keyakinan itu adalah apabila berwudunya dengan cara mencuci kaki, pasti yakin sahnya gitu loh. Setelah melewati batasan yang telah ditentukan, sehari atau 3 hari 3 malam. Ya, sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Kalau dia membuka khufnya dan dia mencuci kakinya ketika berwudu, kan yakin sahnya wudunya. Ya kan? Hatta yujmi'u 'alal masih, sampai mereka berijma bolehnya mengusap. Ijma bolehnya mengusap adalah apabila walam yujmi'u fawqa tsalatsah lil musafir. Para ulama tidak berijma setelah 3 hari 3 malam boleh mengusap atau enggak, kan enggak berijma. Yang ijma kan sebelum 3 hari 3 malam. Nah, ketika musafir sebelum 3 hari 3 malam itu ijma bolehnya mengusap. Ketika mukim, ya, sebelum sehari semalam ijma bolehnya mengusap. Setelah lewat dari tauqid batasan waktu kan tidak ijma. Maka hendaknya seorang yang alim dia melakukan sesuatu yang disepakati dulu. Sehingga apa? Dia melakukan ibadahnya dalam keadaan yakin. Ini. Dalam keadaan yakin. Walaupun kalau bertaklid dengan pendapat yang mengatakan tidak ada batasan waktu kan tetap sah sholatnya. Cuma maksudnya yang diijmakan oleh jumhur ulama adalah apabila sebelum sehari semalam bagi orang mukim jelas boleh mengusap. Sebelum 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir jelas boleh mengusap, yang diijmakan. Adapun lebihnya kan tidak diijmakan. Maka mengambil pendapat yang ada keyakinan di dalamnya itu lebih ikhtiyat, kata Imam Ibn Abdul Bar, lebih hati-hati dan lebih disepakati sahnya. Lagi-lagi apabila bertemu dua permasalahan, yang satu dinyatakan sepakat sahnya, yang kedua diperselisihkan, yang mending mengambil yang disepakati sahnya untuk kehati-hatian. Ini kaidah waro, ini penting di dalam permasalahan fikih. Sebisa mungkin apabila kita memilih pendapat yang disepakati sahnya, ambillah pendapat yang disepakati sahnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan apabila dia orang yang berilmu meneliti ternyata dia menyelisihkan, boleh-boleh saja. Maksudnya penyelisihan terhadap jumhur itu bukan menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Hanya saja dia resikonya besar, berani menentang pendapat yang lebih banyak gitu loh. Berani menentang pendapat kebanyakan ulama, ya. Jadi menyelisih jumhur bukan menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah selama memang sandarannya jelas dan ada ulama salaf yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Ya. Kemudian
Hadis-hadis yang datang yang disebutkan tadi yang menyatakan tidak ada batasan waktu, maka bisa dijawab dengan dua, ya, dengan dua jawaban. Hadis yang tadi yang kita bawakan atau asar dari Umar bin Khattab yang bebas mengusap tanpa batasan kecuali junub, itu dijawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, annahu haditsun mutlak. Sesungguhnya hadisnya adalah hadis yang mutlak. Mutlak itu tanpa embel-embel. Ya. Yuhmalu ala ahaditsit taqyid. Maka hadis yang mutlak itu dibawa kepada hadis yang muqayyad. Ini dalam pembahasan usul fikih itu ada istilahnya, ada am, ada khos, ada umum, ada khusus. Ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak seperti umum, tapi umumnya umum badali. Ini susah bahasanya. Contohnya gini, saya mengatakan seperti ini. Atau firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ini umum atau mutlak? Ini umum. Seluruh manusia, tidak ada pengecualian. Ya kan? Tidak ada pengecualian. Pokoknya seluruh manusia itu rugi. Illalladzina amanu wa amilus solihati, sampai akhir ayat. Dikhususkan dengan orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini khos. Am seluruhnya, khos kecuali orang-orang yang beriman. Ini umum, ini khusus. Beda lagi antara mutlak dengan muqayyad. Ya. Misalkan seorang mengatakan, muliakanlah seorang laki-laki. Ya kan? Seorang laki-laki. Ini umum atau mutlak? Muliakanlah seorang laki-laki yang ada di musola al-barakah. Muliakanlah seorang laki-laki yang ada di musola al-barakah. Ini umum atau mutlak? Hah? Mutlak. Bukan seluruh laki-laki yang dimuliakan. Pokoknya pilih salah satu, itu udah cukup. Ini namanya mutlak. Umum tapi di bawah umum lagi gitu loh. Tapi harus seorang laki-laki. Tapi bukan seluruh laki-lakinya. Bebas. Ya. Misalkan, muliakanlah seorang laki-laki yang ada di musola al-barakah. Berarti muliakan Pak Indro aja udah cukup. Ya. Muliakan Pak Januar aja sudah cukup. Berdasarkan perintah ini. Ditentukan nggak nih laki-lakinya? Tidak ditentukan. Dari sisi ini umum atau khusus? Umum. Tetapi dari sisi keumuman yang menyeluruh, bukan umum. Kalau umum menyeluruh berarti seluruhnya harus dimuliakan. Ya kan? Hanya tidak ditentukan. Contoh lagi apa? Fatahriru raqabah. Bebaskanlah budak. Budak kan banyak. Berarti kan di sini mutlak atau umum? Mutlak. Asal satu budak pun udah cukup. Mau kafir, mau muslim, bebas. Ternyata nanti diikat dengan budaknya adalah, ya, fatahriru raqabatin muslimatin. Maka merdekakanlah budak yang muslim. Nah, ini muqayyad. Jadi umumnya di bawah umum lagi. Itu mutlak. Yang penting ada yang dimuliakan di dalam musola ini, udah cukup satu orang. Tapi tidak ditentukan, bukan seluruhnya suruh dimuliakan. Nah, ini perbedaan antara hadis am yang bermakna umum, kemudian hadis mutlak. Mutlak tidak ada ikatan. Di antara hadis yang berkaitan dengan mutlak dan muqayyad adalah berkaitan dengan masalah isbal. Itu bukan umum dan khusus, tapi mutlak dan muqayyad. Turunnya asal turun tanpa embel-embel berarti mutlak. Turunnya karena kesombongan berarti muqayyad, kan seperti itu. Ini banyak contohnya. Makanya permasalahan antara umum dan khusus, kemudian mutlak dan muqayyad, nanti ini menjadi perselisihan yang banyak di antara dalam pembahasan sifat salat. Ya. Masalah bersedekap, apakah umum dan khusus atau mutlak dan muqayyad? Nah, itu hukumnya jadi berbeda. Nah, di sini dikatakan annahu haditsun mutlak. Hadis yang menyatakan tidak ada penyebutan batasan waktu itu hadis yang mutlak. Yuhmalu ala ahaditsit taqyid. Maka harus dibawa kepada riwayat yang muqayyad, yang ada ikatan, yang ada keterangan tambahan. Yaitu berkaitan dengan apa? Nabi telah menentukan batasan waktu. Namanya hadis mutlak masih bisa dibawa ke
mana saja, ya. Tetapi hadis yang muqayyad itu menjadi penentu. Maksudnya adalah dibawa kepada makna tertentu. Nah, ini adalah hadis muqayyad. Ternyata hadis muqayyadnya diikat dengan batasan waktu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi hadisnya yang mutlak dibawa ke yang muqayyad. Ini dalam beberapa permasalahan itu diterapkan, ya. Di dalam beberapa permasalahan itu diterapkan. Banyak sekali contoh-contohnya, ya. Makanya disinilah timbul perselisihan yang banyak. Kayak kan masalah, ya saya tadi katakan apa masalah isbal. Karena di mutlaknya gini dari riwayat Abu Hurairah, apa-apa yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Ini kan tidak ada kaitannya dengan sombong ataupun dengan sombong, ya. Tidak sombong ataupun sombong, pokoknya asal di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Tapi ada hadis yang muqayyad, ya. La yangdurullahu ila, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat. La yangdurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. La yangdurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret kainnya karena sombong. Berarti kan ini muqayyad. Berarti yang diancam dengan neraka dikaitkan dengan kesombongan. Misalkan memakai kaidah mutlak dan muqayyad. Tetapi nanti ada hadis yang mutlak juga, tidak ada embel-embel. Malah ancamannya lebih keras daripada apa? Daripada hadis yang muqayyad tadi. 3 golongan yang tidak dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan dari dosa-dosa. Bagi mereka azab yang pedih. 4 ancaman siksa. Dikatakan al-musbil, orang yang isbal tanpa ada embel-embel. Berarti ini hadis apa? Hadis mutlak, ya kan? Jadi hadis mutlaknya yang pertama, pokoknya asal turun di neraka, kan gitu. Hadis mutlak yang kedua, asal turun pokoknya 4 siksa. Hadis muqayyad yang ada ikatannya, ternyata apa? Dikaitkan dengan kesombongan, hukumannya neraka dan tidak dilihat. Berarti kan harus dikumpulkan hadis-hadis ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus dibawa ke makna yang muqayyad, semuanya ditarik. Atau yang kedua, hukumnya beda. Karena sebab hukumnya beda. Satu sebab hukumnya karena turun, yang satu sebab hukumnya karena kesombongan. Jadi yang dibahas adalah sebab hukumnya. Kalau sebab hukumnya berbeda, tentu hukum siksanya juga berbeda. Tapi ulama yang lain, jumhur ulama mengatakan yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Jadi semuanya adalah dibawa ke mana kesombongan. Karena sombong bertingkat-tingkat, ada kalanya sombong cuma neraka, ada kalanya sombong neraka plus nggak dilihat, ada kalanya sombong plus 4 siksa. Berarti muqayyad. Jadi gitu. Jadi tidak dinafikan seluruh riwayatnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, dibawa ke muqayyad. Ini masih jauh pembahasannya. Isbal itu di sini adanya di bab kitab adab, ya bukan di kitab pembahasan fikihnya. Ini kaidah mutlak dan muqayyad. Kemudian yang kedua, an yakuna qauluhu insya'a isyaratan ila annal masha laisa biwajibin daf'an lima yufiduhu dhahiruhu minal wujub. Di sini kan ada ucapan insya'a, jika dia mau dia tetap boleh mengusap. Maksudnya apa? Di sini bukan menunjukkan taukid, bukan menunjukkan batasan waktu. Maksudnya apa? Dia itu dibolehkan, ya. Dibolehkan mengusap. Maksudnya tidak diharuskan, ya. Ini menunjukkan kebolehan. Insya'a, sesuatu yang dikaitkan dengan kehendak, keinginan, ini kira-kira wajib atau bukan wajib? Jika dia mau wajib atau tidak wajib, Bu? Ini menunjukkan kebolehan. Karena kalau diperintahkan kan hukum asalnya wajib. Tapi kalau insya'a, jika dia mau, ya, usaplah 2 khufnya. Ini kan wajib. Kalau misalkan nggak ada keterangan lainnya, kan hukum asal perintah kan hukumnya wajib. Maka harus mengusap 2 khufnya. Tapi kalau dikatakan insya'a, usaplah 2 khufnya jika dia mau. Nah, jika dia mau itu bukan menunjukkan tidak ada batasan, menunjukkan hukumnya nggak wajib. Kalau mau usap, berarti kalau mau ya nggak usah diusap, berarti harus dicuci, dibuka, gitu. Jadi insya di sini menunjukkan apa? Menunjukkan makna tidak wajib, ya, bukan menunjukkan
tidak ada batasan waktu, ya. Karena kan zahir dari perintah wajib, zahir dari larangan adalah at-tahrim atau haram. Maka untuk memalingkan zahir perintah ataupun zahir larangan dikaitkan dengan kehendak insya. Siapa yang ingin ya berkurban misalkan. Kurban ini dikaitkan dengan keinginan, berarti kurban tidak wajib misalkan gitu. Siapa yang ingin berakikah? Akikah dikaitkan dengan kehendak keinginan, berarti akikah tidak wajib. Di antaranya seperti itu. Jadi perintah kemudian diikat dengan iradah atau keinginan, maka perintah tersebut tidak menjadi wajib. Jadi insya'a di sini adalah untuk memalingkan makna wajibnya. Maksudnya usaplah kalau mau. Berarti kalau nggak mau ya nggak usah diusap. Iya. Sebagaimana apa? Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ana tawaddo min luhumil ghanam? Apakah kami berwudu jika makan daging kambing? Maka dia mengatakan apa? In syi'ta, jika kamu mau. Jika kamu mau wudu, berarti wudunya wajib atau sunnah? Enggak wajib yang jelas, sunnah. Boleh berwudu apabila kamu makan daging kambing, cuma enggak wajib. Tapi jawaban Nabi ketika, apakah kami berwudu dari min luhumil ibil, dari daging onta? Nabi mengatakan, na'am, ya. Beda dengan tadi, kalau ya berarti keharusan. Berarti memakan daging onta, ini sebagai dalil, memakan daging onta membatalkan wudu. Lagi-lagi apa? In syi'ta, jika engkau mau. Dikaitkan dengan kehendak berarti nggak wajib, kan gitu. Ini dua jawaban ya. Jawaban yang pertama, hadis yang mutlak yang tidak ada ikatan dibawa kepada hadis muqayyad yang ada ikatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, makna insya jika engkau mau menunjukkan makna tidak wajib. Ini yang kedua. Ini diterangkan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam ya. Ini menukil dari Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Adapun yang datang dari riwayat Umar bin Al-Khattab, ini kan tegas kalau Umar bin Al-Khattab. Kalau hadis yang kita bawakan, yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram kan tidak tegas ya. Adapun riwayat Ibnu Khattab tegas enggak ini? Yang Uqbah bin Amir, tegas, jelas kan dia mengatakan apa tadi? Selama 8 hari dari hari Jumat. Nah, ini sahih kata para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan riwayatnya sahih. Ini bagaimana menjawab ini? Ya. Kalau hadisnya yang mutlak dibawa kepada muqayyad, kemudian insya'a maknanya adalah tidak wajib, bagaimana menyikapi athar dari Umar bin Khattab ini? Atau sahabat Uqbah bin Amir yang menyatakan tidak ada batasan waktu. Bagaimana menjawabnya? Ya. Yang datang dari Umar bin Khattab kan tidak ada penentuan waktu ini. Kemudian riwayat ini juga dibawakan pula menguatnya oleh Imam Abdul Razak As-Sun'ani, riwayat yang lain. Riwayat dari Uqbah bin Amir, dia bertanya kepada Umar bin Khattab, kemudian ditanya, kamu memakai khuf sejak kapan? Sejak Jumat 8 hari yang lalu. Ya udah, kamu telah melakukan sesuatu yang baik dan kamu telah sesuai sunnah. Ini menunjukkan tidak ada batasan. Ditambah lagi oleh Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan sanadnya dari Abi Uthman Al-Hindi, dia mengatakan ya, hadartu Sa'dan wa Ibn Umar yahtasimani. Aku melihat, menyaksikan Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar berdebat. Ini kata Abi Uthman Al-Hindi. Yahtasimani ila Umar fil masyi' al khufain. Kemudian mengadukan perdebatannya ini kepada Umar bin Al-Khattab, yaitu berkaitan dengan mengusap khuf. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Ibnu Umar itu ribut masalah mengusap dua khuf. Dilaporkan kepada Umar bin Al-Khattab, pada ayahnya Ibnu Umar. Faqala Umar, maka jawaban Umar apa? Ya, yamsahu alaihima ila mithli sa'atihi min yaumihi wa lailatihi. Ya kan? Dia hendaknya mengusap ya sampai batas kapan dia memakai khuf tersebut ya, dari harinya maupun malamnya. Nah, di sini
perintah Umar bin Khattab menyatakan dia boleh mengusap sampai batas hari di mana dia memulainya. Berarti kalau mukim sehari semalam, kalau safar berarti 3 malam. Berarti dalil ini menunjukkan riwayat yang lain, ya riwayat yang lain dari Umar bin Khattab adanya taukid, ya adanya taukid. Tetapi riwayat yang tadi yang menyatakan tidak adanya taukid itu dibawa kepada makna darurat. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani ini justru menunjukkan apa? Kesesuaian riwayat Umar bin Khattab dengan riwayat adanya batasan waktu, ya. Karena Umar bin Khattab mengatakan kamu boleh mengusap 2 khuf tersebut, ya, sampai batas dimulainya hari kamu memakai khuf, yaitu sehari semalam apabila mukim, 3 hari 3 malam apabila safar. Berarti misalkan dia mengusapnya jam 7, dia masih boleh mengusap sampai batas sebelum jam 7, kan gitu. Berarti riwayat Umar bin Khattab ini mendukung riwayat marfu tentang adanya apa? Adanya taukid batasan waktu. Tetapi riwayat yang lain yang juga sahih dari Umar bin Khattab malah tidak ada batasan waktu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dibawa kepada makna darurat. Makna darurat. Dan ini nanti dipraktekkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan mensahihkan riwayat adanya waktu. Yang kedua, mensahihkan riwayat Umar bin Khattab tidak adanya batasan waktu. Dua-duanya disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dipakai dua-duanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ternyata beliau tidak berdiri sendiri, ya. Ternyata ada ulama jauh sebelumnya yang sama dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah belum melihat kitab tersebut tadinya. Beliau berijtihad, ya. Beliau berijtihad. Ternyata ijtihad saya sama dengan ijtihad sebagian ulama sebelumnya. Alhamdulillah, kata beliau, ya. Makanya Imam Al-Baihaqi menyikapi 2 riwayat ini, kan riwayatnya kan bertentangan, sama-sama dari Umar bin Khattab kan. Riwayat yang satu tidak ada batasan waktu. Riwayat yang kedua ada batasan waktu. Berarti kan bertentangan ini 2 riwayat ini nih dari Umar bin Khattab. Maka Imam Al-Baihaqi menjawab, ketika terjadi kontradiksi 2 riwayat ini, maka beliau mengatakan wa qad ruwina an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu at-tauqid. Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Khattab adanya tauqid. Fa amma an yakuna raja ilaihi najaahu athabtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tauqid. Yang pertama, kemungkinan pertama kenapa ada riwayat Umar bin Khattab membawakan pendapat adanya tauqid, boleh jadi beliau telah rujuk dari pendapat yang lama. Ketika datang riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rujuk. Kan sering Umar bin Khattab rujuk dari pendapatnya ketika mendapatkan riwayat yang sahih. Memang awalnya Umar bin Khattab itu berpendapat tidak ada batasan waktu. Cuma ketika telah tetap datangnya dari Nabi SAW penentuan adanya batasan waktu, maka beliau rujuk dari pendapat tersebut. Ya, ini adalah yang lebih sesuai dengan yang masyhur, wa imma an yakuna qalu alladhi yuwafiqus sunnah al-masyhur aula. Atau yang kedua, riwayat ini adalah riwayat yang lebih sesuai dengan sunnah, ya, lebih sesuai dengan sunnah. Maka riwayat yang lebih sesuai dengan sunnah ini adalah riwayat yang sahih. Ini kata Imam Al-Baihaqi. Kemudian Imam An-Nawawi menukil riwayat yang tadi yang dari kisahnya Uqbah bin Amir dibawa kepada makna darurah, yumkinu an yuhmalu ala darurah, dibawa ke mana darurah sebagaimana pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada dua jawaban. Pertama, jawaban yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Pada awalnya Umar bin Khattab berpendapat tidak ada batasan waktu. Kemudian setelah datang riwayat yang sahih, datang dari Rasulullah SAW, beliau rujuk dari pendapat tersebut. Ini jawaban dari Imam Al-Baihaqi. Atau yang kedua, pendapat Umar bin Khattab yang menyatakan tidak ada batasan waktu itu dibawa kepada makna darurat. Contohnya di dalam peperangan. Ketika melakukan peperangan itu bersama rombongan, misalkan seseorang itu diharuskan berwudu secara sempurna,
itu adalah sesuatu yang darurat karena bisa saja ketinggalan rombongan ya apabila dia harus membuka sepatunya kemudian peperangan itu butuh gerak cepat dan seterusnya maka bisa jadi dia ketinggalan rombongan sehingga itu menyusahkan atau misalkan dalam keadaan yang sangat dingin kan ketika berperang terkadang tertimpa hawa yang sangat dingin sehingga kalau dibuka sepatunya itu menjadi suatu yang memudaratkan seperti itu maka dibawa kepada makna masyaqqah sebagaimana seorang yang memakai jabiroh jabiroh itu apa perban gitu ketika seorang kakinya misalkan kakinya ada luka ya disebabkan karena patah misalnya patah tulang itu kan harus di apa namanya pakai gips kan gips atau disebut sebagai eh, perban ataupun jabiroh ya yang semisalnya gips atau jabiroh atau perban itu diikat di kaki yang patah tersebut. Nah, ketika seorang memakai jabiroh itu dibolehkan mengusap di atas jabiroh itu tanpa ada batasan sampai dia sembuh sampai dokter mengatakan kalau kamu membuka gips kamu aman kakinya. Misalkan dokter menyatakan itu baru dibuka. Selama dokter mengatakan jangan dibuka dulu sampai sekian hari. Itu dibolehkan untuk mengusap gips tersebut. Maka sebagaimana seorang yang dalam keadaan darurat memakai jabiroh tersebut itu tidak diharuskan dibuka dalam batas waktu tertentu sebagaimana itu pula orang yang berperang dalam keadaan darurat ditimpa hawa yang dingin atau sebab yang lainnya misalkan apabila dia membuka hufnya kemudian lama menyebabkan dia ketinggalan pasukan sehingga ini menjadi mudarat di dalam peperangan maka dibolehkan kemudian kata ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maka aku mengamalkan riwayat tersebut ketika Ibnu Taimiyah di dalam peperangan ya mengamalkan riwayat tersebut aku berpendapat kalau aku buka ini aku akan ketinggalan rombongan ya kan maka aku pun mengingat riwayat dari Uqbah bin Amir maka aku praktekkan riwayat tersebut kemudian aku membuka kitab-kitab dan aku dapati ya di dalam kitab Maghazi ya kita berkaitan dengan sirah dan peperangan dalam kitab Maghazi Ibni Aid kemudian dikatakan bahwasanya beliau pergi ke posko pasukan itu perang ya dalam rangka menaklukkan Damaskus kemudian aku mendapati pendapatku sama dengan pendapat yang disebutkan dalam kitab tersebut maka aku memuji Allah ya karena pendapatku sesuai dengan pendapat ya pendahulu ya jadi ada pendahulunya jadi ijtihadnya Ibnu Taimiyah ternyata benar menurut beliau ini dalam keadaan darurat bukan dalam setiap keadaan makanya yang terakhir makanya Syekh Abdul Fauzan mengatakan waswab fi hadil masalah at-tauqid pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah adanya tauqid adanya batasan lama waktu ya lianna hadis at-tauqid karena hadis-hadis yang berkaitan dengan batasan waktu sahihah mutawatirah sahih mutawatir laisa laha mu'arid tidak ada pendapat lain yang menentang riwayat mutawatir tersebut atau yang kedua membawa hadis riwayat yang sahih yang mutlak dibawa kepada muqayyad ya sebagaimana kaidah usuliyah ya annal mutlak yuhmalu alal muqayyad hadis yang mutlak yang tanpa embel-embel hadis yang tidak ada sebab-sebabnya dibawa kepada hadis yang ada ikatannya jam'an bainal adillah mengumpulkan dalil-dalil yang ada atau yang ketiga ya dibawa kepada kemungkinan diamalkan ketika dalam keadaan darurat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sehingga seluruh hadis itu diamalkan ini adalah ya kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala ya kita akhiri dengan zikir kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh